Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan nama saya Gasania Putri Lam. Saya dari kelas 10-3 nomor absen 10 dan saya bersekolah di SMA Negeri 2 Ngawi Taruna Indonesia. Nah, jadi di sini saya ingin mempresentasikan tentang sistem komputer, yaitu ada di buku informatika bab 4. Nah, ini sistem komputer teman-teman. Baik, saya langsung aja kita slide kedua. The meaning atau pengertian. Jadi pengertiannya adalah sistem komputer adalah sekumpulan perangkat yang saling bekerja sama untuk mengolah data menjadi informasi yang bermanfaat. Nah, komputer terdiri atas hardware. Jadi ada 3 nih teman-teman. Ada hardware, ada software, dan juga brainware yang bekerja secara terpadu. Seperti itu. Lanjut saja kita ke slide berikutnya. Bagian-bagian. Itu ada tadi sudah saya sebutkan ada 3. Yang pertama ada hardware, yaitu semua bagian fisik komputer yang dapat disentuh dan dilihat. Ya. Dan yang kedua ada software, adalah program atau instruksi. Jadi ini lebih ke instruksi yang memberi perintah kepada komputer agar bisa melakukan tugas tertentu. Dan yang terakhir brainware, yang ketiga, brainware, brainware, yaitu kita atau manusia yang mengoperasikan komputer. Jadi brainware itu adalah kita sendiri yang mengoperasikan komputer itu. Lanjut saja ke slide selanjutnya, yaitu hardware. Hardware dapat dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama input device, perangkat masukan, dan ada process device, yaitu perangkat pemroses, storage atau penyimpanan, dan yang terakhir output device atau perangkat keluaran. Lanjut. Nah, ini ada penjelasannya. Input device meliputi keyboard, mouse, scanner, webcam, joystick, mikrofon, dan lain-lain yang berfungsi untuk memasukkan data ke komputer. Kalau ada process device, meliputi CPU, Central Processing Unit, yang terdiri dari ALU, Arithmetic Logic Unit, melakukan operasi aritmatika dan logika. CU, Control Unit, mengatur jalannya instruksi. Dan yang terakhir ada register atau tempat penyimpanan kecil yang berkecepatan tinggi. Lanjut. Dan yang ketiga ada storage. Yang storage ini juga dibagi menjadi 2, yaitu primary storage atau penyimpanan primer, seperti contohnya ada RAM, ROM, seperti itu. Dan yang kedua ada secondary storage atau penyimpanan sekunder, yang terdiri atas hard disk, SSD, flash disk, dan yang terakhir ada CD atau DVD. Dan yang keempat ada output device, meliputi monitor, printer, speaker, proyektor, dan yang lain-lain. Dan berfungsi untuk menampilkan hasil pengolahan data. Lanjut. Software atau perangkat lunak, terdapat 3 jenis-jenis software. Jenis-jenis software. Yang pertama ada sistem software, sistem operasi Windows, Linux, Mac, itu dibacanya Mac OS, dan Android. Utility, antivirus, disk cleaner, file manager. Dan yang kedua ada application software, ada program yang dibuat untuk tugas tertentu. Ada Word, Excel, Photoshop, dan yang terakhir ada CorelDRAW. Dan programming software, bahasa pemrograman dan tool. Jadi ini adalah alat ya, alatnya pembuat aplikasi. Ya bisa disebutkan Python,
terus ada C++, Java, dan lain-lain. Seperti itu. Dan ada IDA juga. Brain war. Pengguna akan bisa pengguna atau bisa disebut manusia. Jadi kita yang mengoperasikan komputer. Lanjut. Nih, jadi pengguna itu bukan cuma pengguna gitu aja. Jadi pengguna tuh kita juga bisa membagi menjadi tiga, yaitu operator yang pertama, pengguna umum komputer, itu seperti kita ini nih, pengguna umum. Dan yang kedua ada programmer. Nah, ini tuh programmer itu orang yang membuat program. Jadi programmer di komputer itu semuanya didesain oleh programmer. Yang terakhir ada administrator, itu mengatur dan mengelola sistem. Nah, ini ya, mengelola sistem komputer itu administrator ya. Lanjut. Cara kerjanya nih. Nah, sekarang cara kerja sistem komputer. Proses kerja komputer dapat dijelaskan melalui sistem IPO. Oke, maaf. Saya minus gitu. Nah, IPO itu ada input, proses, dan output ya. Jadi tahapnya seperti itu, beberapa jadi input, lalu proses, dan yang terakhir ada output. Lanjut. Nih, seperti ini nih. Ada input, keterangan. Inputnya nih, mohon maaf ya. Input atau keterangannya itu adalah data dimasukkan ke sistem. Dan contohnya itu seperti mengetik angka di keyboard, itu adalah contoh dari input. Proses, keterangannya adalah data diolah oleh CPU dan software. Contohnya ada CPU menghitung angka. CPU itu menghitung angka tuh prosesnya. Contoh proses. Output, keterangannya yaitu hasil pengolahan ditampilkan. Contohnya adalah hasil muncul di layar, itu output. Dan yang terakhir nih, itu optional ya sebenarnya. Ini tambahan aja, yaitu storage atau penyimpanan. Keterangannya data disimpan. Dan contohnya yaitu file disimpan di hard disk. Lanjut. Fungsi sistem komputer. Jadi fungsinya adalah menyimpan data, mengolah data menjadi informasi, menyimpan data dan hasil olahan, menghasilkan output atau informasi, dan yang terakhir mengontrol seluruh proses kerja. Lanjut. Jenis-jenis komputer. Komputer juga cuma satu doang, ada 5 total. Yang pertama ada superkomputer. Super nih. Jadi ini itu adalah kinerjanya, memiliki kinerja yang sangat tinggi untuk penelitian dan simulasi. Misalnya cuaca, seperti itu. Dan yang kedua ada mainframe. Digunakan perusahaan besar untuk data banyak. Seperti bank, maskapai itu menggunakan mainframe ya teman-teman. Dan yang ketiga ada mini komputer skala menengah untuk instansi atau laboratorium. Mini komputer, pasti kalian tahu lah mini komputer yang biasanya ada di laboratorium seperti itu kan. Nah, itu contohnya. Dan yang keempat ada microkomputer, yaitu PC, komputer pribadi, desktop, laptop. Nah, yang saya pakai sekarang ini adalah laptop dan masuk ke microkomputer. Nah, lalu yang kelima ada embedded system, yaitu komputer tertanam di alat lain seperti ATM, mobil, TV pintar, seperti itu. Lanjut saja ke perkembangannya. Nah, perkembangannya nih cukup kompleks itu. Jadi yang pertama ada generasi 1 di tahun 1940 sampai 1956, yaitu tabung vakum ukuran besar dan lambat. Jadi ini masih lambat gitu. Generasi kedua 1956 sampai 1963, yaitu translator, lebih kecil dan cepat. Tapi sudah cepat ya, meskipun lebih kecil tapi sudah cepat ya. Dan yang ketiga ada generasi 3, yaitu 1964 sampai 1971.
Nah, itu ada IC, sudah menggunakan IC, Integrated Circuit. Dan yang keempat ada generasi keempat, 1971 sampai sekarang, itu microprosesor, komputer pribadi, seperti itu. Dan yang terakhir ada generasi kelima nih, sekarang sampai masa depan. Contohnya ada AI, Artificial Intelligence, dan Quantum Computing. Seperti itu. Jenis jaringan, jadi nggak cuman komputer aja nih kita bahas, kita juga bahas jaringannya. Sistem komputer sering dihubungkan dengan jaringan agar bisa bertukar data. Tanpa jaringan kita nggak bakal bisa nih seperti ini. Ngobrol langsung seperti ini kita tidak bisa tanpa jaringan ya. Jadi terima kasih sekali untuk jaringan karena sudah menyampaikan video ini kepada teman-teman semuanya. Nah, jenis jaringan ada 3, yaitu LAN, Local Area Network. Skalanya kecil, seperti di sekolah, jadi cuma di sekolah doang ini LAN. Dan yang kedua ada MIN, atau Metropolitan Area Network, antar gedung atau kota. Jadi antar gedung pakai ini ya. Dan yang terakhir ada WAN, yaitu Wide Area Network. Jaringan global, contohnya internet. Nah, internetnya kita sekarang itu menggunakan WAN. Seperti itu untuk jaringan global. Nah, ini last but not least ada etika saat menggunakan komputer. Jangan dilupakan ini karena bisa salah kaprah ya ketika kita menggunakan komputer tapi tidak ada etika sama sekali. Ini patut untuk diterapkan. Yang pertama ada gunakan komputer untuk tujuan positif. Dan yang kedua hormati privasi dan data orang lain. Ketiga jangan melakukan plagiarisasi. Plagiarisme, mohon maaf. Jangan melakukan plagiarisme digital. Dan yang terakhir hindari penyebaran virus atau malware. Seperti itu. Dan tidak disangka kita sudah melewati the end. Tuh, kita sudah berakhir. Jadi terima kasih sekali. Terima kasih untuk prestasi saya hari ini. Jika ada kesalahan mohon maaf. Dan sekian dari saya. Terima kasih. Jangan lupa bernafas teman-teman.